Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak Umi semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Umi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita mulai, Umi harapkan ketua kelas mempersiapkan kelasnya dulu. Siap, mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ananda semuanya pada pagi hari ini, alhamdulillah masih dalam keadaan sehat ya nak ya. Kemudian dalam keadaan diberikan Allah rezeki berupa kesempatan untuk hadir di link kita, pertemuan meeting kita dalam mata pelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tidak lupa bersyukur dan harus selalu bersyukur apapun keadaannya, meskipun sekarang kita dalam situasi masih berada dalam pandemi COVID-19, tapi harus tetap bersyukur dan mengambil hikmah dari semua ujian yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah semuanya ada hikmah yang besar. Salah satunya adalah seperti yang sering Umi sampaikan, kita lebih mahir ya nak ya dalam mengelola kelas, dalam menggunakan teknologi. Nah, kita mengupgrade diri, memperbaharui ilmu pengetahuannya, bagaimana kita memaksimalkan teknologi. Baik Ananda semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, insya Allah semuanya sudah hadir ya. Sebanyak 13 siswa sudah hadir semuanya. Baik nak, untuk kesempatan pada hari ini materi yang akan kita belajar, yang akan kita bersama-sama sampaikan adalah tentang di sini ada di buku Mapel PAI itu akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Nah ini ada teman yang masuk lagi. Oke. Bisa dilihat, Umi boleh tampilkan PowerPoint-nya ya nak ya, kita presentasi sekarang. Untuk materi dan kurban ini, pada dasarnya sudah sering sekali Ananda dengar saat kita berada di lingkungan masyarakat. Nah, mungkin di rumah kita juga. Ada pernah nggak mama di rumah bilang tentang akikah atau kurban begitu? Ada pernah dengar? Pernah nih. Pernah nak? Pernah. Nah, yang punya adik mungkin ya, udah akikahan belum gitu ya pertanyaannya ya. Udah akikahan belum? Udah ada pernah berkurban belum gitu. Nah, ya sampaikan di sini nanti adalah tentang bagaimana ketentuannya, pembagiannya, kemudian hikmah dari akikah ini. Nah, jadi untuk hari ini insya Allah kita akan tuntaskan pembelajaran tentang syariat Islam dalam penyembelihan hewan kurban. 2, serta ketentuan hukum Islam tentang kurban dan akikah. Nah, oke, untuk slide berikutnya itu adalah satu, kita lihat ketentuan penyembelihan hewan. Nah, ketentuan penyembelihan hewan, maksudnya di sini adalah hewan yang akan disembelih itu seperti apa, ketentuannya ya. Nah, yang untuk jadi akikah itu dia tidak bisa sembarangan, harus ada ketentuan pemilihannya. Yang A, ketentuan orang yang menyembelih dulu. Nah, siapa saja yang berhak menjadi penyembelih dari hewan kurban dan akikah ini. 1, penyembelih dia beragama Islam. Yang kedua, menyembelihnya dengan secara sadar. Sadar maksudnya tidak dalam keadaan di bawah pengaruh dari minuman keras atau dia tidak sadar diri atau hilang ingatan seperti itu. Kemudian yang ketiga, penyembelih balik dan berakal. Nah,
Yang keempat, membaca basmalah. Ya, kemudian disunahkan membaca selawat dan takbir sebanyak 3 kali. Nah, seperti itu. Paham ya sampai di sini, Nak? Paham. Oke. Nomor 1. Kita lanjut yang slide kedua. Ya, ada ketentuan hewan yang disembelih. Ketentuan hewannya lagi. Setelah tadi orang yang menyembelih, syaratnya sudah ada disebutkan, kemudian lanjut dengan hewan-hewan yang akan disembelih itu kriterianya seperti apa. Nah, ada di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 3. Nah, bisa Ananda lihat di tampilan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Ya. Wa ma uhilal li ghairillah bihi. Wal munkhaniqah wal mauqudzah wal mutaraddiyah wan naqiyah wa ma akalas sab'u illa ma zukaitum wa ma biha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Nah, itu nanti sampai selesai. Artinya adalah diharamkan bagimu bangkai darah daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang tunduk dan diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu sembelihnya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Nah, pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kesempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dari Maha Penyayang. Nah, itu secara keseluruhan dari surah Al-Maidah ayat 3 tadi. Nah, hewan tersebut adalah hewan yang halal yang keduanya. Ya, hewan persyaratannya itu satu, hewannya dalam masih keadaan hidup. Jadi kalau hewan yang udah mati tidak sah lagi, tidak boleh lagi ya dijadikan hewan kurban ataupun akikah. Yang B-nya hewan tersebut adalah hewan yang halal. Nah, sepertinya hanya 2 sini yang disampaikan. Nah, setelah ketentuan dari hewannya, masuk lagi ketentuan alat-alat untuk penyembelihannya. Bisa Ananda lihat, alat yang digunakan tajam dan dapat melukai. Kemudian alat tersebut tidak terbuat dari tulang, ya, kuku dan gigi. Nah, kemudian alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu atau apa saja. Nah. Oke, Nak. Kemudian tata cara penyembelihannya secara tradisional ada. Kemudian sekarang sesuai dengan pengembangan zaman ya, ada pula penyembelihan itu secara mekanik atau secara cepat dan biasanya dilakukan di tempat khusus penyembelihan hewan. Bukan oleh masyarakat kita adalah kirinya ke bawah. Nah, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat kepalanya ditekan ke bawah. Kemudian leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah. Nomor 5-nya berniat menyembelih. Nah, sampai sini paham enggak kira-kira Anak Umi? Apa yang udah kita lihat? Paham. Express aja lah. Kemudian selanjutnya ya, akikah dan kurban. Nah, akikah dan kurban itu pengertiannya bisa Ananda lihat. Nah, secara syariat, secara bahasa memutus atau melubangi. Kemudian secara syariat menyembelih kambing ya atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah. Nah, sebelum Umi tutup pembelajaran kita, ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan, coba Raisya lah ketua kelas. Apa yang dimaksud dengan akikah? Akikah adalah menyembelih hewan pada hari ke-7 dari hari lahirnya anak. Iya. Hukumnya sunnah Simpel, muakkad bagi orang tua yang mampu. Ada pertanyaan, Nak? Umi Yasinta mau bertanya tentang akikah nih. Iya. Umi boleh nggak
tempat akikah itu tuh terpisah dengan anak yang akan diakikahkan. Misalnya tempatnya itu acaranya di Malang, terus kita di sini gitu. Ya, Maksudnya kita lihat anaknya. dulu. Oke, Umi paham. Tempatnya terpisah gitu ya nak ya. Adiknya di sini misalnya, sanakan di sana. Kita lihat dulu asbabnya. Penyebabnya apa? Ya, kalau memang faktornya itu sangat mustahak sekali, karena Islam itu tidak pernah memberatkan. Intinya boleh, tapi niatnya tetap untuk anak yang akan diakikahkan, walaupun tempatnya berbeda. Ya, tapi tapi lebih diafdolkan atau dianjurkan satu tempat. Ya, semuanya berada di situ. Cuman mungkin ada hal-hal yang memang memberatkan atau ya kita qadarullah lah enggak tahu apa kejadiannya gitu kan. Ya terpaksa gitu. Kalau enggak kayak gitu enggak bisa dia akikah kan gitu. Nah, enggak apa-apa. Oke? Baik nak, jam kita juga sudah menunjukkan pukul 9.32 menit, udah selesai. Mudah-mudahan nanti cek lagi materinya di Google Classroom ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ya, ketua kelas silakan ditutup kelasnya. Doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.